Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Suluh Berkah Channel. Kali ini kegiatan bimbingan rohani di Balai Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial PMKS Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur yang ada di Jalan Pahlawan Sidoarjo, dengan ambil materi menjaga kehormatan dan kemuliaan sesama manusia. Bagi Anda yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahmi kita. Selamat menyimak dan menyaksikan. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita bisa melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Maka mudah-mudahan taqarrub kita, tadarruk kita senantiasa mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun juga mudah-mudahan hidup dan kehidupan kita ini senantiasa diridhai oleh Allah. Salat zuhur kita, walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan, mentarghibkan man shalla arba'ina qabla zuhri, man shalla arba'a qabla zuhri wa arba ba'dahu, siapa yang sholat 4 rakaat sebelum sholat zuhur dan 4 rakaat sesudahnya, haramallahu jasad ala nar, Allah akan mengharamkan jasadnya dari api neraka. Walaupun Rasulullah mentarghibkan, memberikan motivasi buat kita, selain sholat zuhur berjamaah seperti ini yang kemudian kita genapkan dengan sholat 4 rakaat qobliyah dan 4 rakaat sebelum sesudahnya atau disebut dengan ba'diyah, Allah akan mengharamkan jasad kita dari api neraka. Maka tentu setiap apa yang kita lakukan, apapun yang dijanjikan oleh Rasulullah, mudah-mudahan senantiasa mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak tahu, tadi sudah saya sampaikan bahwa sesungguhnya orang hidup itu yang ditunggu apa? Nunggu apa orang hidup? Orang hidup itu hanya menunggu mati. Orang hidup itu hanya menunggu mati. Karena setiap yang bernyawa, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematiannya. Berarti saat kita dikasih hidup di dunia ini, yang kita tunggu hanya kapan datangnya kematian kita. Dan sebelum kita meninggal, maka tentu apa yang kita kerjakan, maka pekerjaan apa yang paling utama saat kita menunggu datangnya kematian? Kita hanya menunggu waktu datangnya waktu sholat. Maka karena itulah sholat kita, taqarrub, tadarruk kita senantiasa mendatangkan ridha Allah, sehingga dengan ridha Allah mudah-mudahan Allah senantiasa membentangkan keselamatan buat hidup dan kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Pada kesempatan ini saya tetap di kajian kitab Riyadhus Shalihin. Pada saat ini adalah kita akan mengangkat bab mengagungkan kehormatan kaum muslimin dan penjelasannya tentang hak-hak kaum muslimin serta bagaimana kita mengasihi dan menyayangi kaum muslimin. Berkaitan dengan itu, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Hajj ayat 30, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yu'azzim hurmatillahi fahuwa khairul lahu inda rabbih. Wa may yu'azzim, dan barang siapa yang mengagungkan hurmatillah, apa-apa yang terhormat di sisi Allah, fahuwa, maka itulah khairun, lebih baik, lahu, bagi orang itu, inda rabbih, di samping Tuhannya, di samping Allah. Maka apa yang Allah hormati, maka sesungguhnya kehidupan ini betul-betul Allah muliakan. Kehidupan ini adalah kesempatan yang Allah berikan buat kita. Sekali lagi, kehidupan ini adalah kesempatan yang telah Allah berikan. Bagaimana kita bisa mempergunakan kesempatan hidup ini dengan sebaik-baiknya? Kesempatan hidup dengan sebaik-baiknya sebelum kematian datang. Maka tentu siapapun yang mengagungkan apa yang terhormat di sisi Allah, maka itu adalah lebih baik baginya di sisi Allah.
Apa-apa yang terhormat di sisi Allah adalah setiap manusia ini punya kehormatan. Setiap manusia ini punya kemuliaan. Tapi saat manusia sudah dikasih kehormatan dan kemuliaan oleh Allah, tapi manusia ini mempergunakan kesempatan sebaik-baiknya, maka tentu itu akan menjadikan manusia tidak terhormat. Karena laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, Allah sudah menciptakan manusia ini dengan sesempurna-sempurnanya ciptaan. Tsumma radadnahu asfala safilin, namun Allah akan mengembalikan dalam tempat yang serendah-rendahnya. Manusia yang ditaruh di tempat yang serendah-rendahnya itu adalah manusia yang tidak mengagungkan apa yang terhormat di sisi Allah. Yang terhormat di sisi Allah. Allah ngasih piranti namanya tubuh ini, dikasih tangan. Maka bagaimana supaya tangan ini tetap terhormat? Maka gunakanlah tangan ini dengan baik. Allah ngasih hidung, gunakanlah hidung itu dengan baik. Allah ngasih mulut, maka gunakanlah mulut dengan baik. Bagaimana menggunakan mulut dengan baik? Maka gunakanlah mulut itu dengan untuk bertutur kata yang baik. Allah ngasih kaki, bagaimana supaya kaki yang ini tetap terhormat di sisi Allah? Maka gunakanlah kaki itu, sekali lagi, gunakanlah kaki itu untuk tetap menjadikan kita terhormat dengan kaki yang Allah berikan. Bagaimana supaya kita tetap terhormat dengan kaki ini? Maka gunakanlah kaki ini untuk melangkah ke tempat-tempat yang baik. Tempat-tempat yang baik. Begitu pula Allah akan tetap menjadikan kita terhormat dikasih tangan. Bagaimana dengan tangan itu tetap terhormat? Maka gunakan tangan itu dengan baik. Bagaimana mempergunakan dengan baik? Punya tangan jangan digunakan untuk jual jawil. Jual jawillah yang halal. Kalau jual jawilnya yang tidak dihalalkan, itulah yang kemudian membuat manusia ini summa radadnahu asfala safilin. Maka Allah akan meletakkan manusia itu di tempat yang serendah-rendahnya. Maka jikalau manusia tetap mempergunakan kehormatan, menggunakan anggota tubuhnya dengan sebaik-baiknya, maka manusia itu akan mulia. Bahkan mulianya manusia itu melebihi makhluk manapun. Tapi jikalau manusia ini tidak mempergunakan kehormatan dengan sebaik-baiknya, maka Allah sendiri menegaskan walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins, sungguh aku sediakan neraka jahanam yang penghuni-penghuninya dari jin dan manusia. Jin dan manusia yang bagaimana? Walahum qulubul la yafqahuna biha, dikasih hati oleh Allah tapi tidak berusaha untuk memahami hidup ini dengan hatinya. Walahum a'yunul la yubsiruna biha, dikasih mata tapi mata tidak digunakan untuk melihat dengan baik yang menjadikan kita semakin dekat dengan Allah, sehingga punya mata tapi buta. Walahum adzanul la yasma'una biha, dikasih Allah telinga tapi telinga tidak digunakan untuk mendengarkan yang baik, sehingga telinga itu tuli. Ketika dikasih hati, dikasih mata, dikasih telinga, tidak digunakan dengan sebaik-baiknya, maka itulah yang kemudian disebutkan ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang ternak, balhum adall, bahkan lebih hina dari binatang manapun. Maka inilah yang kemudian apapun yang ada dalam hidup ini, maka kehidupan ini adalah amanat, titipan. Bagaimana amanat dan titipan ini kita gunakan dengan sebaik-baiknya, maka hati-hati, karena sak bejo-bejone wong lali, esih bejo wong eling kang waspada. Seuntung apapun orang yang lupa, masih untung orang yang ingat Allah dan waspada akan bujuk rayu setan. Maka itulah yang kemudian bagaimana supaya kita tetap menjadikan hidup ini dalam kebaikan. Maka ojo pek binek barange binek, ojo nglarani wong liya, ojo
ya, menyakiti orang lain. Bahkan Allah sendiri menegaskan di dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 32, man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi fa ka'annama qatalan nasa jami'a wa man ahyaha fa ka'annama ahyan nasa jami'a. Barang siapa yang membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena orang itu berbuat kerusakan di muka bumi ini, maka orang itu seakan-akan telah membunuh manusia ini seluruhnya. Wa man ahyaha, dan barang siapa yang memelihara kehidupan manusia lain, faka'annama, maka seakan-akan ahyan nasa jami'a, maka dia seakan-akan menjaga, memelihara kehidupan semua manusia ini. Maka itu bisa diterapkan, siapa yang menyakiti orang lain tanpa hak, maka sama dengan seakan-akan dia menyakiti semua orang. Siapa yang memuliakan manusia, maka dia seakan-akan memuliakan manusia seluruhnya. Karena itu, dulur penerima manfaat yang masih berkesempatan yang datang ke tempat masjid ini, ingatkan temannya ya. Manakala ada temannya yang suka mencaci memaki, diingatkan ya, dulur ojo ngono. Manakala ada temannya jual jawil, ingatkan ya, dulur ojo ngono. Apa artinya? Mas siapa ini? Mas Wawan, ya, Mas Wawan, walaupun ada kesempatan, maka gunakanlah anggota tubuh yang Allah berikan ini dengan sebaik-baiknya. Mas Wawan ya. Bisa didengar Mas Wawan? Mas apa? Aziz. Bisa didengarkan Mas Aziz ya? Mas apa? Budi. Mas Budi ya. Mudah-mudahan selamat semua ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, kami sadar cepat atau lambat kami akan meninggalkan dunia ini ya Allah. Karena itulah ya Allah, saat kami lalai, saat kami terlanjur berbuat dosa, maka jangan Engkau biarkan kami meninggalkan dunia ini dengan dosa-dosa yang belum Engkau ampuni. Karena itulah ya Allah, bimbinglah kami semua menjadi hamba-hambamu yang pandai bersyukur atas nikmat yang telah Engkau berikan, hingga kami dapat mempergunakan seluruh anugerah karunia-Mu dalam jalan yang Engkau ridhai. Saat kami berbuat dosa ya Allah, bimbinglah kami untuk senantiasa mampu bertaubat, mampu memperbaiki kesalahan-kesalahan yang terlanjur kami lakukan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan Engkau kunci mati hati kami setelah Engkau memberikan petunjuk pada kami, dan bimbinglah kami untuk senantiasa mengikuti hidayah-Mu dalam rangka mewujudkan diri kami yang mulia di hadapan-Mu dan di hadapan makhluk-makhluk-Mu, yang baik di hadapan-Mu dan baik di hadapan makhluk-makhluk-Mu, yang selamat di hadapan-Mu dan di hadapan makhluk-makhluk-Mu. Karena itulah ya Allah, hanya kepadamu kami mengabdi dan hanya kepadamu kami meminta. Istajib anna du'aana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih atas kebersamaan mengikuti channel ini. Sebelum Anda tinggalkan channel ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahim kita. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.